Aisyah, kenapa kok kamu mendapatkan nilai jelek sekali? Apa kamu belum paham pelajaran yang kemarin ibu ajarkan? Di mana tidak pahamnya? Coba, ayo ceritakan kepada ibu. Ibu akan memberitahu. Ya Bu, maafin aku nilainya jelek. Aku masih belum mengerti apa itu qazaf dan mencuri. Baik nak, akan ibu jelaskan mulai dari pengertian qazaf ya. Jadi, qazaf menurut bahasa yaitu melempar dengan menggunakan batu atau yang sejenis. Istilah ini kemudian digunakan untuk menunjukkan arti melempar dengan sesuatu yang tidak menyenangkan karena adanya sisi kesamaan antara batu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu adanya dampak dan pengaruh dari pelemparan dengan kedua hal tersebut. Pelemparan dengan menggunakan kedua hal itu sama-sama menimbulkan rasa sakit. Qazaf dapat membuat sakit orang lain melalui perkataan. Sedangkan menurut istilah, qazaf adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina. Oh gitu ya Bu. Terus kalau hukum qazaf itu apa Bu? Nah, kalau hukum qazaf itu sendiri adalah dosa besar sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adabun adim. Sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan zina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Terus kalau orang qazaf itu dapat hukuman gak Bu? Tentu dapat hukuman dong nak. Hukuman bagi pelaku qazaf adalah cambuk sebanyak 80 kali bagi mereka yang merdeka dan cambuk 40 kali bagi seorang budak. Mengapa hanya setengahnya? Karena memang aturannya seorang budak adalah hukumannya setengah dari orang yang merdeka sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 4. Dan orang-orang yang menuduh perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tapi ada syaratnya enggak Bu untuk menghukumnya? Aisyah anak soleha, tentu saja ada syaratnya yang berlaku bagi had qazaf. Yang pertama, tertuduh berzina adalah muhson. Muhson di sini adalah orang baik yang benar-benar tidak melakukan perzinahan. Berbeda dengan muhson yang ada dalam pembahasan zina. Di sana dapat diartikan adalah orang yang sudah pernah menikah. Syarat yang kedua yaitu penuduh baligh dan berakal. Dan yang terakhir syaratnya adalah tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syara, di mana saksi dalam kasus qazaf adalah 2 orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik-baik berbuat zina, atau pengakuan diri penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik-baik zina. Oh gitu ya Bu. Terus hukuman orang qazaf itu bisa digugurkan gak Bu? Bisa nak, seorang yang menuduh orang baik berzina bisa terlepas dari had qazaf jika memenuhi syarat. Yang pertama, penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki adil bahwa tertuduh benar-benar telah berzina. Yang kedua adalah li'an atau sumpah seorang suami atas nama Allah sebanyak 4 kali. Jika suami menuduh istri berzina sedang dirinya tak mampu menghadirkan 4 saksi yang adil.
Yang terakhir, tertuduh memaafkan. Seperti itu ya, Nak. Sampai di sini, paham? Oh gitu ya Bu. Terus dari hikmah ini semua apa Bu? Hikmah dari semua ini sangat banyak, Nak. Timbulnya efek negatif yang dimunculkan qadzaf adalah tercemarnya nama baik tertuduh, serta jatuhnya harga diri dan kehormatan di mata masyarakat. Adapun beberapa hikmah yang terpenting adalah yang pertama, menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Yang kedua, agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. Yang ketiga, agar si penuduh merasa jerah dan sadar diri perbuatannya tidak terpuji. Yang keempat, menjaga keharmonisan pergaulan antar masyarakat. Dan yang terakhir, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Wah, jelas sekali. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Doakan besok Aisyah mendapat nilai yang bagus. Aisyah, anak ibu yang manis, tanpa Aisyah meminta kepada ibu akan selalu mendoakan Aisyah dimanapun Aisyah berada, supaya Aisyah menjadi wanita yang tangguh, pintar, soleha, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Yuk sekarang Aisyah bebenah diri untuk tidur. Besok jangan lupa berangkat dan mulai aktivitas dengan membaca basmalah.